Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari ide desain. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin nanya dulu, menurut Anda, mana lebih penting? Apakah kita mencari desain dulu, atau kita menemukan audiensnya dulu, atau pembelinya dulu? Nah, jadi banyak yang nanya ke saya, Mas Albert, ini saya udah buat nih desainnya. Nah, kira-kira desain seperti ini mau jual ke siapa ya? Nah, menurut saya, ini aneh, kenapa? Karena ketika orang tersebut membuat desain, dia tanpa mikir dulu desainnya harus jual ke siapa. Nah, menurut saya, tujuan kita mempelajari course ini adalah kita mau menjual t-shirt. Jadi kalau desain kita sekeren apapun, sebagus apapun, tapi kalau kita tidak bisa menjangkau pembelinya, atau kita tidak tahu nih mau jual ke siapa, itu percuma. Nah, ini contoh misalnya. Biasanya yang naik ke saya itu desain-desain umum seperti ini. Nah, lazy but talented, okay, strive for greatness, eat right, get lot of sleep, drink plenty of fluids. Jadi ini desain-desain ini, quote ini keren, tapi ini terlalu umum. Dan coba kita lihat, ini siapa yang jual? Nike. Oke, desain-desain ini terlalu umum. Kalau mereka mau beli desain ini, mereka bisa ke Nike. Kenapa harus beli dari kita? Gitu loh. Nah, yang saya sarankan adalah kita desain berdasarkan audience, atau berdasarkan niche. Contohnya, desain ini itu adalah mentarget orang yang suka dengan fishing. Desain ini mentarget orang yang bekerja di nursing, perawat. Nah, desain ini mentarget orang yang firefighter, pemadam kebakaran. Nah, kalau kita main di niche-niche yang spesifik seperti ini, maka kita baru bisa mempunyai peluang menarik perhatian audiens sehingga mereka melirik desain kita. Nah, karena kenapa? Perusahaan-perusahaan gede seperti Nike, Adidas, mereka nggak mungkin target semua niche-niche kecil seperti ini yang ada. Oke, mau dibilang kecil juga nggak. Satu niche fishing itu bisa jutaan audiens. Oke, cuma kan nggak mungkin Nike itu membuat desain khusus untuk fishing, membuat desain khusus untuk nursing. Nah, jadi disinilah peluang kita. Oke, jadi intinya adalah ketika kita buat desain itu, kita harus memikirkan dulu audiensnya itu siapa, dan kita harus memikirkan apakah kita bisa nggak menjangkau audiens itu di Facebook. Oke, karena di course ini saya akan mengajarkan cara menjual dan mendrive traffic itu melalui Facebook. Nah, di video berikutnya nanti saya akan bahas di video analisis market, apakah di Facebook ada nggak audiens seperti ini. Contoh ya, ini sekilas. Nah, kalau kita ke audience insight, nanti saya akan bahas lebih detail di video berikutnya. Ini cuma sekilas menunjukkan ke Anda. Nah, kalau kita ketik fishing di interest, nah di Facebook ada nih peminat atau orang-orang yang berhubungan dengan fishing. Ini ada 20-25 juta audiens. Coba kita cari nursing. Oke, di nursing ada 15-20 juta. Firefighter, nah 8-9 juta. Nah, coba Anda bayangin, inilah yang audiens yang akan Anda target kalau Anda membuat desain firefighter. Oke, bayangin kalau Anda membuat desain-desain seperti ini. Nah, misalnya eat right, get a lot of sleep, drink plenty of fluids. Nah, ini kita mau target siapa? Oke, kita juga bingung karena ini terlalu umum. Oke, sekali lagi, ini saya akan bahas di video yang berikutnya. Next, kita akan masuk bagaimana cara yang saya lakukan untuk menemukan ide-ide desain. Kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah Facebook interest. Nah, untuk Anda yang baru mulai, yang belum menentukan niche apa yang mau Anda masuki, Anda bisa menggunakan Facebook interest ini. Caranya, Anda masuk ke facebook.com. Di bagian search ini Anda ketik interest, kemudian klik see more. Nah, jadi di sini Facebook memberikan kita informasi sekilas niche-niche apa aja yang ada di Facebook. Nah, ini banyak. Di sini Anda bisa lihat misalnya psikologi. Ini field of study, artinya orang-orang yang mempelajari psikologi. Jadi sebanyak 2.800.000-an orang yang like ini. Ini memberikan kita gambaran kira-kira
audiensnya sebesar apa di niche psikologi. Kemudian kita lihat lagi yang lain, misalnya mountain biking. Oke. Coba kita lihat di Teespring, design mountain biking. Mountain biking. Okay. And I don't need therapy, I just need to go to the mountains. Jadi ini adalah desain-desain yang mentarget orang yang suka dengan mountain bike. Oke, kemudian coba kita lihat mechanical engineering. Ini juga termasuk niche yang populer. Volleyball. Nah, coba kita lihat 16 jutaan orang yang suka dengan volleyball atau berhubungan dengan interest volleyball. Coba kita lihat di sini volleyball. Nah, banyak juga desain yang berhubungan dengan niche ini. Jadi bayangin kalau Anda menemukan winning campaign di volleyball dengan jumlah audiens sebesar 16 jutaan, ini Anda punya kemungkinan scale up yang sangat besar nih. Oke, motorcycles, snowmobiling, dan masih banyak yang lainnya. Oke, Anda bisa coba explore di sini untuk melihat kira-kira Anda tertariknya itu di niche yang mana, dan kita bisa mulai dari sana. Yang berikutnya adalah kita bisa ke beberapa platform t-shirt. Nah, yang pertama itu kita bisa ke teespring.com tentunya. Oke. Kemudian kita bisa ke Cafe Press, Sunfrog Shirts, Redbubble. Saya akan tunjukkan contohnya. Yang pertama teespring.com. Ini juga tadi kita sudah tunjukin caranya adalah Anda masuk ke teespring.com. Kemudian di sini Anda bisa lihat ada beberapa popular categories di nurse, firefighters, fishing, dan sebagainya. Nah, misalnya Anda kebetulan sukanya di niche yoga, Anda bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat di yoga ini baju-baju yang sudah tersedia di market itu apa aja. Nah, ini menarik nih. Orang yang suka yoga dan juga suka dengan kucing. Oke. Ini juga pause and meditate. Oke, kita coba lihat next lainnya. Misalnya di camping. Oke. Bisa juga Anda lihat di bagian ini. Di bagian trending. Oke. T-shirt yang sedang trending sekarang itu yang apa aja? Kita bisa klik view more. Oke, nah misalnya never underestimate an old man with a bicycle. Ini adalah desain yang sedang populer ketika video ini direkam. Nah, kita bisa gunakan ide ini untuk masuk ke niche-niche lainnya. Misalnya, never underestimate an old man with a mechanical engineering degree, atau an old man with his engineering tools atau apa gitu. Atau never underestimate an old man with a skateboard dan sebagainya. Atau Anda bisa ketik di bagian search seperti basketball. Maka akan muncul desain yang related dengan basketball. Ini juga Anda bisa masuk ke halaman berikutnya untuk melihat. Oke.